Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik teman-teman, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Hari ini kita lanjutkan sebuah pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Syekh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Silahkan boleh dibuka kitabnya. Kemarin terakhir sampai adab mana? Akhlak guru terhadap murid yang sampai mana? Ada berapa faslun yang sudah? Menasehati sudah? Hari ini menasehati. Yang innan nasa lakum taba' wa inna rijalan sudah. Sesungguhnya di antara kalian itu ada yang mengikuti dan sesungguhnya sudah. Baik, berarti selanjutnya ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun wa yanbaghi an yabdula lahumun nasihah. Di antara adab atau akhlak seorang guru yang baik adalah memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Ya subhanallah. Dan kita semuanya adalah pendidik. Minimal mendidik anak-anak kita. Maka dari itu sebaik-baik orang tua, sebaik-baik pendidik adalah yang memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akhwat? Kata beliau, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya dan untuk rasulnya. Nanti insyaallah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah. Ya, di sini bukan Allah itu membutuhkan nasihat, tapi yang dimaksud nanti insyaallah kita akan belajar bersama. Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dan untuk orang-orang muslim pada umumnya, wa 'ammatihim, dan orang-orang yang mengikutinya. Wa rawahu Muslim. Di sini ya akhwat disebutkan oleh Imam Nawawi, wa minan nasihati lillahi wa li kitabihi, bahwa yang dimaksud dengan nasihat lillahi wa li kitabihi, nasihat untuk Allah dan untuk kitabnya. Masya Allah ya, berarti penjabaran yang ada di hadis Arba'in An-Nawawi dengan penjabaran yang ada di kitab At-Tibyan itu berbeda. Dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang mungkin teman-teman pernah ikut juga ada hadis ini. Masih ingat enggak? Kita belajar hadis Arba'in itu kalau di halaqah atau di yang pernah ana sampaikan di Masjid Mangkuyudan dan di Masjid Muti'in. Itu ada di hadis Arba'in Nawawi, ad-dinun nasiha liman lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi, kemudian walil muslimina wa 'ammatihim. Nah, kalau di dalam kitab At-Tibyan, Imam Nawawi rahimahullahu menjelaskan bahwa yang dimaksud nasihat untuk Allah dan kitabnya adalah ikramu qari'ihi wa talibihi. Mohon dicatat ya akhwat. Apa sih yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah? Adalah ketika seseorang dia menghormati. Ikram itu adalah menghormati. Dia bisa memuliakan. Itu ikram dari kata karam. Karam itu artinya mulia. Siapapun di antara kita yang mendengar apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dan percaya, beriman, maka hendaklah menghormati. Kepada siapa mereka menghormati? Qari'ihi, kepada orang-orang yang saat ini diberikan amanah untuk menjadi keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Para penghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu
Kalau ibu-ibu saat ini diberikan kesempatan untuk menghafal Al-Quran, maka kabar gembira bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki keluarga di muka bumi ini. Siapa keluarganya Allah di muka bumi ini? Yaitu para penghafal Al-Quran. Jangan pernah kita mundur dari yang namanya menghafal Al-Quran. Walaupun itu hanya satu baris setiap hari, walaupun satu baris jua itu penuh perjuangan, 20 kali, 40 kali sudah diulang-ulang. Hafal hari ini, besok bubar barisan. Ada nggak yang begitu? Ada, Masya Allah. Namun tetap menghafal Al-Quran. Sampai kapan kita bersama Al-Quran? Sampai kapan kita menghafal Al-Quran? Sampai Allah wafatkan kita. Ya, sampai Allah wafatkan kita. Orang yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz saja, itu belum pensiun tugasnya. Tetap ada kewajiban untuk murajaah. Ya, maka dari itu yang dimaksud dengan qari di sini termasuk di dalamnya penghafal Al-Quran yang belum menuntaskan 30 juz, artinya dalam proses, atau yang sudah menghafal Al-Quran dan dia tidak melupakannya. Ya. Kemudian wa talibihi. Talib di sini adalah yang mempelajarinya. Maksudnya bagaimana? Mempelajari isi-isi kandungan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu teman-teman bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi lebih dari itu adalah diamalkan. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan kalau kita nggak tahu ilmunya? Ada ilmu yang khusus untuk mempelajari Al-Quran disebut dengan ulumul Quran. Ya, dan biasanya pada universitas-universitas itu ada ya fakultas Al-Quran dan hadis, biasanya digabung ya, atau jurusannya jurusan tafsir hadis. Jurusannya biasanya jurusan tafsir hadis. Ya, Masya Allah. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah orang-orang yang mulia. Ya, lebih-lebih bukan hanya mempelajari Al-Quran, tapi juga mengamalkannya. Ya, subhanallah. Jadi haknya Al-Quran itu apa teman-teman? Pertama diapain? Dibaca. Yang kedua dipelajari, tadabbur. Yang ketiga diamalkan. Yang terakhir dihafal. Ya. Nah, keempat hak Al-Quran itu kita beri. Berarti sehari bisa kita bagi-bagi waktunya. Kapan membaca Al-Quran, kapan mentadabburi Al-Quran, kapan mengamalkan Al-Quran, dan kapan menghafal Al-Quran. Ya. Dulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang penghafal Al-Quran. Namun beliau tetap ada waktu-waktu beliau itu senang untuk membuka mushaf. Ya. Jadi bagi yang sudah hafal 30 juz juga boleh ya sewaktu-waktu membuka Al-Quran dan membacanya dengan melihat mushaf. Ya, dan itu diperbolehkan. Wa irsyaduhu ila maslahatih. Ya, seorang guru ya hendaklah ketika dia memberikan nasihat untuk Allah dan Rasulnya, diantaranya adalah membimbing murid ini kepada hal-hal yang bermanfaat, kepada maslahah. Maksudnya bermanfaat untuk kehidupannya. Ya, subhanallah. Karena kita tahu ya akhwat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sebentar, dan waktu yang kita rasakan di zaman sekarang itu begitu cepat. Ya. Tadi pagi saya ngobrol sama putri saya. Kata putri saya yang sulung, Umi, perasaan baru kemarin hari Jumat ya Mi, sekarang udah Jumat lagi katanya. Berarti tandanya saya harus kata putri saya siap-siap menyiapkan presentasi. Jadi lagi di challenge sama seseorang, setiap hari Senin tuh membuat project gitu ya, yang mana nanti dipresentasikan. Nah, dia merasa perasaan baru kemarin, mulainya hari Jumat ya. Perasaan kemarin baru bikin, kok sudah mau bikin lagi katanya ya, Masya Allah. Ibu-ibu ngerasa cepat banget gak sih? Cepat banget ya, Masya Allah. Kita aja pertemuan per bulan ya. Bagaimana per pekan, Masya Allah. Ya. Dan ini diantaranya misalnya, seorang guru mengatakan kepada muridnya, wahai muridku jangan sia-siakan waktu gitu. Itu kan termasuk dari sesuatu yang bermanfaat untuk muridnya. Dan penting bagi kita ya akhwat untuk mempelajari manajemen waktu. Karena kalau kita tidak mempelajarinya, kita menggunakan waktu tidak dengan baik, maka justru kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita, apa kata beliau? Ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Ihris, kalau perempuan ihrisi ala ma yanfa'uk. Ya. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Dan saya yakin bagi siapapun yang hidup
hanya memfokuskan kepada sesuatu yang bermanfaat, disibukkan kepada sesuatu yang bermanfaat, maka Allah palingkan dari sesuatu yang melalaikan. Ya, Allah palingkan dari hal-hal yang hamba ini masuk dalam bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak menggunakan waktu dengan baik, bukan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan disibukkan dengan berbagai macam maksiat. Waktunya seakan-akan berlebihan. Padahal kalau orang sudah menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan mengatakan waktunya kurang. Ya, Masya Allah. Jadi bagi seorang guru menunjukkan kepada murid-muridnya apa yang bisa membawa manfaat bagi kehidupannya. Baik. Kemudian apalagi warifqu bih. Arif itu artinya adalah sayang. Ya, menyayangi muridnya. Jadi seorang guru tidak boleh kasar kepada muridnya. Seorang guru hendaklah memiliki sifat penyayang kepada muridnya, menganggap murid-muridnya itu seperti anak-anaknya sendiri. Dan kami bisa merasakan ya bahwa guru-guru kami itu telah memperlakukan kami seperti anaknya sendiri. Ya, bahkan guru kami juga diperlakukan oleh gurunya juga seperti anaknya sendiri. Ya, Masya Allah. Yakinlah ya teman-teman, kalau kita itu menjadikan murid-murid kita seperti keluarga besar kita, maka nanti murid-murid kita punya murid-murid juga akan diperlakukan sama dengan kita memperlakukan murid-murid kita. Dan itu akan menjadi amal jariyah bagi kita. Ya, kami menyaksikan guru-guru kami ketika berjumpa dengan guru-guru beliau ya di Masjidil Haram kala itu, beliau benar-benar dekat sekali dengan gurunya beliau. Kami punya guru kami punya guru lagi ya, dan gurunya guru kami punya guru. Nah, beliau itu berjumpa dengan gurunya beliau, gurunya guru kami ya. Kami itu melihat Masya Allah begitu sayangnya, Masya Allah barakallahu fiha ya, gurunya guru kami itu kepada guru kami. Datang dirangkul, gimana kabarnya, Masya Allah. Dan itulah sejatinya seorang guru ya. Ketika gurunya guru kami memperlakukan guru kami dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, maka guru kami memanggil gurunya dengan panggilan ummi ya. Sampai kami itu dulu waktu awal-awal belajar sama guru kami itu, kami kira gurunya beliau itu ibunya beliau. Jadi kok manggilnya ummi ya. Oh, ternyata murid-murid beliau semua manggilnya Ummi. Oh, berarti memang karena saking sayangnya. Masya Allah ya, Masya Allah. Dan itu yang kami lihat. Maka dari itu kita seharusnya demikian memperlakukan murid-murid kita. Ya, jadikan seperti keluarga sendiri. Ya, dan itu nanti akan bermanfaat ketika murid kita menjadi guru bagi yang lain. Ya, Masya Allah. Baik. Wa musa'adatuhu ala talabihi bima ankam. Dan seorang guru hendaklah membantu kepada siapa dia membantu? Kepada muridnya. Tidak apa-apa, nggak usah gengsi. Saya kan guru, ngapain bantu murid? Harusnya murid yang bantu guru gitu ya, enggak. Di dalam Islam itu Masya Allah indah sekali ya. Seorang guru dia membantu muridnya ya, subhanallah, terhadap apa yang dia mampu. Bima amkan itu apa yang dia mampu. Kalau misalnya muridnya perlu bantuan, maka seorang guru hendaklah membantu tapi sesuai dengan kemampuannya. Dan seorang murid juga dia harus mengerti kalau seandainya misalnya gurunya hanya mampu membantu sampai 2 saja misalnya ya, sedangkan muridnya butuh 4, 5, ya sudah cukup. Kita tidak boleh meminta kepada guru kita sesuatu yang tidak beliau mampu ya, Masya Allah. Wa ta'allufu qalbi talib, subhanallah. Dan seorang guru hendaklah dia dekat dengan murid-muridnya, dan kelak Allah akan satukan hati-hati guru dan murid tersebut. Ada rasa kangen, ada rasa pengen berjumpa ya, Masya Allah. Teman-teman, jangan pernah kita itu menganggap sesuatu di dunia ini nggak pernah terjadi. Jangan ya. Saya masih ingat betul tahun 2020 ya, mulai rame tuh online gitu kan ya. Nah, waktu itu saya berguru dengan seorang guru dari Mesir, dan guru kami tuh bilang begini, semoga nanti kita dipertemukan ya di Masjidil Haram. Allah yang telah mempautkan hati-hati kita, semoga Allah jumpakan, saya pengen melihat kalian gitu katanya. Kata beliau, amin ya. Murid-muridnya bilang amin, amin. Dan itu saya ingat waktu itu halakonya hari Jumat. Ya, Masya Allah. Subhanallah ya akhwat. Ya, sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tepat
di tahun 2023 berarti ya, Ramadan kemarin, Masya Allah, Allah ijabah gitu ya, Allah ijabah berjumpa dengan guru kami gitu ya. Dan itu awalnya nggak janjian ya, kami tuh mendengar ternyata guru kami ada juga di sana. Tapi subhanallah, dari situ saya diingatkan oleh putri saya, Umi mungkin ini ya Mi, beliau tuh saking cintanya kepada kita, beliau sering waktu itu doain kita, semoga kita nanti bisa berjumpa, semoga kita bisa berjumpa. Kita bilang amin, amin, amin gitu ya. Masya Allah, Allah ijabah itu teman-teman, Masya Allah. Jadi kita harus punya keyakinan, walaupun kita saat ini mungkin punya guru online belum bisa berjumpa, teruslah berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, ya pautkanlah hatiku dan hati guru-guruku, ya Allah, jadikanlah kami suatu hari kelak ya bisa berjumpa dengan guru-guru kami sebelum nanti di akhirat. Dan Allah itu maha mendengar doa-doa kita ya, Masya Allah. Semoga teman-teman yang punya guru yang selama ini belum berjumpa, semoga Allah pertemukan, amin, Allahumma amin. Wa an yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin. Masya Allah, seorang guru itu hendaklah dia pemaaf ya, ketika ada yang mengatakan saman itu memudahkan dalam mengajar, Masya Allah ya. Mulatifan bih, sama ya, mulatifan tuh sering memberikan uzur ya, mulatif sering memberikan uzur, atau mungkin bahasanya mentoleran gitu ya, tapi saya lebih suka sering memberikan uzur. Kalaulah seorang murid sakit, maka guru tersebut mendoakannya dan tidak memaksa muridnya untuk hadir ya. Guru yang terbaik adalah guru yang bisa memahami muridnya, dan murid yang terbaik adalah yang mendoakan gurunya, Masya Allah. Wa muharridun lahu 'ala ta'allum, dan seorang guru hendaklah dia mampu memotivasi murid-muridnya. Wah, Masya Allah, bagus banget ya, memotivasi murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ya. Kenapa? Karena yang namanya kita sebagai penuntut ilmu itu terkadang mengalami sebuah kondisi yang namanya adalah futur ya. Teman-teman di sini yang nggak pernah futur, acungkan tangan. Siapa? Ada nggak yang nggak pernah merasakan futur? Semangat terus, ada? Nggak ada ya. Nah, ketika seorang pelajar merasakan futur itu berarti nggak semangat lagi belajar. Dengan dia mendengar gurunya memotivasi tentang ilmu, memotivasi tentang belajar, maka biiznillahi ta'ala, atas izin Allah, murid tersebut akan lebih semangat lagi. Nggih mboten ibu-ibu? Nggih. Ya, saya juga suka kalau pas lagi nggak semangat gitu, terus mendengar guru-guru kami menasehati ya dengan sebuah nasihat, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan halaqah Al-Quran, teruslah bersama Al-Quran begini-begini, karena Al-Quran kelak akan mengangkat derajatmu di surga. Wah, jadi semangat lagi ya, Masya Allah. Cari guru-guru yang pandai memotivasi muridnya. Jangan berguru kepada guru yang suka mencela ya. Jangan berguru kepada guru yang suka membuli. Jangan berguru kepada guru yang suka merendahkan. Jangan. Kenapa? Lambat laun kita nggak suka ilmu. Ya, kenapa? Karena gurunya suka merendahkan. Ya, hati-hati. Hati-hati memilih guru, karena guru itu akan mempengaruhi murid-muridnya. Ya. Baik, wa yanbaghi lahu an yuzakkirahu fadilata dzalik liyakuna sababan fi nasyatihi wa ziyadatan fi raghbatihi. Ya, Masya Allah. Dan selayaknya, yanbaghi itu selazimnya, seharusnya, sama aja ya, itu sinonim kata aja. Yanbaghi selayaknya, seharusnya, selazimnya apa yang dilakukan oleh guru, mengingatkan tentang fadilah, tentang keutamaan. Keutamaan apa yang diingatkan? Keutamaan dari belajar ya, keutamaan dari membaca Al-Quran misalnya, keutamaan dari menghafal Al-Quran. Dan ketahuilah ya akhwat, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan itu kita berikan kepada murid-murid kita. Ya akhwat, ya, ingatlah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian di mata Allah dan Rasulnya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jangan kita rendahkan guru-guru yang saat ini diberikan amanah untuk mengajar anak-anak kecil. Bisa jadi itulah jalan menuju surganya Allah. Daripada kita yang nggak pernah ngajar Al-Quran, lebih baik teman kita yang mengajar Al-Quran walaupun yang diajar adalah anak-anak kecil. Dan bisa jadi anak-anak kecil yang diajar itu kelak akan menjadi seorang yang besar ya, seorang yang dapat memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Maka aliran pahala akan Allah berikan kepada yang mengajar. Masya Allah. Jadi yuk bismillah ya akhwat ya, kita
mulai peduli, mulai berpikir investasi apa yang akan kita tanamkan di dunia ini sepeninggal kita nanti. Ya, jangan kita pikirkan hanya investasi dunia. Investasi dunia kita tidak pernah akan membawanya ketika kita sudah sampai di kubur. Yang paling penting adalah investasi yang bermanfaat sampai kita sudah berada di alam kubur. Di antaranya apa kata Rasulullah? Ilmun yuntafa' bih. Ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi kalau ada datang kepada teman-teman orang mau belajar alif bata, enggak apa-apa, ajarkan ya. Enggak usah khawatir, tapi kan saya juga baru belajar tahsin. Tapi kan jenengan udah ngerti huruf mana ba, mana ta, ya, mana ta, mana sa. Orang yang baru belajar Al-Qur'an tuh masih bingung. Tak kadang ba, kho kadang ha, ya Bu ya. Kebalik-balik. Ya, sama mirip bingung ya. Subhanallah. Jadi apapun yang Allah berikan dari kesempatan berbuat kebaikan tuh amalkan segera. Ya. Kalau nggak segera, khawatir kesempatan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, liyakuna sababan fi nasyati. Kenapa kita itu sebagai seorang guru hendaklah mengingatkan murid-murid kita tentang keutamaan, baik itu keutamaan belajar, keutamaan mengajar ya, agar murid-murid kita lebih nasyat, lebih rajin lagi ya. Wa ziyadatan fi raghbatihi, agar lebih semangat lagi untuk berbuat kebaikan, agar lebih semangat lagi untuk belajar. Dan ini adalah tanda kebaikan seseorang. Jadi tanda kebaikan seseorang ketika diberikan nasihat, ketika diberikan semangat, dia pun akan bersemangat. Wa yuzahidahu fid dunya. Seorang guru hendaklah memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk zuhud di dunia ini. Dan yang perlu saya sampaikan adalah arti zuhud yang sesungguhnya ya akhwat. Jangan sampai definisi zuhud itu diartikan dengan definisi lain ya. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak kaya. Ya, ingat. Zuhud itu bukan berarti kita pakai baju rombeng-rombeng, robek-robek ya, bolong di sana. Ya, itu bukan zuhud. Zuhud itu adalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita dan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita. Itu zuhud. Jadi kalau Allah memberikan kepada ibu-ibu ya uang 5M misalnya, ibu-ibu infakkan uang 5M itu untuk kepentingan umat, disebut zuhud atau bukan? Zuhud. Ya, ambil seperlunya, infakkan selebihnya, itu zuhud. Jadi zuhud tuh jangan kita mendefinisikan zuhud itu berarti makannya sehari sekali. Berarti zuhud itu enggak usah bekerja, bukan. Karena ada orang-orang yang mengartikan zuhud seperti itu. Ada orang-orang yang mengartikan zuhud itu kalau pakai baju ya sudah bolong-bolong nggak mau ganti. Wah, itu zuhud katanya gitu ya. Kerjaannya di masjid dikit terus nggak mau nyari nafkah bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami. Wah, itu zuhud, bukan. Ya. Jadi zuhud yang sebenarnya adalah dia menerima. Allah kasih berapa? Terima dulu. Ya. Dan ia gunakan apa yang Allah berikan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi akhiratnya. Itu zuhud yang sesungguhnya. Ditulis dengan bahasanya ibu-ibu. Ya, tidak harus tekstual, tidak apa-apa. Yang penting kita sepakat ya teman-teman bahwa zuhud itu nggak harus miskin gitu ya. Kalau memang Allah kasih kita setiap hari 5.000, ya terima dulu. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma ikfini bihalalik an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, jadikanlah ya hamba orang-orang yang menerima yang halal dan jauhkan dari sesuatu yang haram, dan waghnini, dan kayakanlah dengan keutamaan yang Kau berikan. Atau berdoa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa khluq li kulla ghaibatin li bi khair. Itu doa. Ya Allah, berikanlah qanaah, rasa qanaah terhadap pemberianmu. Ya Masya Allah. Dan Allah akan berikan. Allah akan berikan. Jadi kalau selama ini ada di antara kita yang masih mengeluh dengan pemberian Allah, maka mulailah berdoa. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang qanaah. Ya. Jadikanlah hamba orang yang menerima pemberianmu dengan penuh keridhaan. Berikanlah keberkahan di dalamnya. Yang namanya barokah itu, ibu-ibu, hitungannya bukan pada angka, bukan pada nominal, bukan. Yang namanya barakah itu bertambah kebaikan. Masya Allah.
Jadi orang yang punya uang 100.000 dan orang yang punya uang 1 juta, yang 100.000 itu diberikan keberkahan, yang 1 juta itu tidak diberikan keberkahan, pasti berbeda manfaatnya. Ya, jadi yang kita minta adalah barokah. Baik. Wa yasrifahu 'anir rukun ilaiha wal ightirar biha wa yudzakiruhu annal ishtighali bil Qur'an. Ini tadi sudah ya, berarti wa yasrifuhu dan menggunakannya ya. Wa yudzakiruhu annal ishtighali bil Qur'ani wa sairil ulumi syar'iyyah huwa tariqatul hazimina wa ibadillahil 'arifin. Hendaklah seorang guru ia menasihatkan muridnya untuk menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Ya subhanallah, bil Quran. Al-Quran itu dengan apa? Dengan Al-Quran. Bagaimana mengajarkannya, ya, mentadabburinya, disibukkan dengan Al-Quran. Wasairil ulumi syar'iyyah. Apakah seorang guru hanya menasihatkan muridnya untuk sibuk mempelajari Al-Quran? Tentu tidak. Jua seorang guru hendaklah mengajarkan atau memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk belajar ilmu syar'i. Dan ilmu-ilmu syar'i itu luas ya akhwat. Jangan pernah kita menyombongkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Orang semakin lama belajar ilmu agama, semakin lama belajar ilmu syar'i, maka ia akan mendapati dirinya adalah manusia yang masih berharap dan terus berusaha untuk mempelajari agama Allah. Lebih tawaduknya, dia akan lebih merasa bahwa dirinya tuh kurang untuk belajar. Jadi yang namanya tingkatan pelajar tuh beda-beda. Biasanya orang yang baru belajar ilmu syar'i itu akan ada rasa sombong. Wah, aku kios belajar, tetanggaku belum gitu ya, misal. Itu langsung kita tepis saja. Ya Allah, ilmu ini darimu, ya. Saya dulu nggak tahu, Engkau yang memberi. Ya Allah, hamba memohon ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu syar'i itu ibu-ibu luas. Bisa jadi orang sudah ahli dalam ilmu Al-Quran, belum tentu ahli dalam ilmu fikih. Orang yang ahli dalam ilmu fikih belum tentu ahli dalam ilmu akidah. Orang yang ahli dalam ilmu akidah, dalam ilmu fikih, dalam ilmu Al-Quran belum tentu ahli di dalam ilmu faraid, ya. Dan tentunya ada banyak sekali ilmu-ilmu yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Saya sering memberikan nasihat kepada teman-teman, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Jangan pernah tinggalkan mengajar. Jangan pernah tinggalkan belajar. Karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan dari makan dan minum dalam sehari-hari. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, kata beliau, manusia membutuhkan makan dan minum dalam sehari 3 kali, ya. Membutuhkan ilmu setiap saat, ya. Maka ketika kebutuhan ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum, maka mencari ilmu tentunya harus lebih diprioritaskan, ya. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa ketika jasad itu membutuhkan makanan dan minuman, maka hati kita pun membutuhkan makanan. Apa makanan bagi hati kita? Di antaranya adalah ilmu. Ya, apa makanan bagi hati kita? Ilmu. Ya. Jadi harusnya yang namanya belajar tuh kita semangat, karena kita butuh. Sama halnya dengan ibu-ibu nyari makan semangat. Kalau pas lapar, semangat nggak ibu-ibu? Ibu-ibu lapar gitu ya, perutnya sudah kerucu-kerucu gitu ya. Kerongkongannya sudah haus sekali. Tanpa dikomando, tanpa ada orang yang menyuruh, kira-kira nyari makan dan minum enggak? Pasti, ya. Sama, hati juga begitu. Hati kalau tidak diberikan makan dan minum, maka lambat laun dia sakit. Kalau sudah sakit tidak diobati, lambat laun akan mati, ya. Maka di antara nutrisi terbaik hati adalah di antaranya ilmu. Ya, ada juga zikir boleh, ya. Mendekat kepada Allah dengan berbagai macam kewajiban dan sunnah-sunnahnya juga adalah makanan bagi hati kita. Baik. Wa anna dzalika rutbatul anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in, ya. Bahwa menyibukkan dengan Al-Quran, menyibukkan dengan ilmu-ilmu syar'i itu adalah jalannya para nabi, jalannya hamba-hamba Allah yang bijak. Jadi semua ya akhwat, para nabi, para utusan Allah
diturunkan ke muka bumi ini mereka menyibukkan diri mereka dengan belajar, dengan mengajar, dengan berdakwah. Coba kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa belajar kepada Khidir, ya kan, sampai dicari gitu kan. Semangatnya luar biasa Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu, Rabbi zidni ilman. Jadi nggak ada nabi atau rasul yang diutus ke muka bumi tanpa mereka menyibukkan dengan belajar dan mengajar, pasti. Ya, jadi hobinya mereka itu belajar, ya mengajar atau berdakwah, sudah. Dan kita lihat para ulama-ulama yang Allah selamatkan, ya adalah ulama-ulama yang menyibukkan dirinya dengan belajar dan mengajar. Siapa di antara ulama yang punya hobi belajar dan mengajar? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau punya hobi yang sangat luar biasa, yaitu belajar dan mengajar setiap hari. Setiap hari tidak ada waktu yang beliau lakukan kecuali belajar dan mengajar. Pernah suatu hari Syekh Utsaimin diminta untuk keluar negeri. Ya, diminta untuk mengisi muhadarah, ya keluar dari negerinya beliau. Maka beliau meminta izin tidak bisa mengajar ke sana, ya ke luar negeri, karena kata beliau, kalau saya ngajar ke luar negeri, maka saya harus meliburkan jadwal mengajar saya kepada murid-murid saya. Padahal murid-muridnya Syekh Utsaimin itu datang dari penjuru dunia, ya semuanya pada ke sana menimba ilmu. Subhanallah. Dan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ya beliau juga seorang ulama yang sangat-sangat sibuk dengan belajar dan mengajar. Jadi profesi para ulama, para nabi, para rasul itu ya akhwat adalah belajar dan mengajar. Jadi kan dua profesi ini ada pada diri kita. Ya, kenapa? Apalagi kalau sudah disibukkan dengan belajar dan mengajar Al-Quran. Karena mereka termasuk sebaik-baik manusia di hadapan Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Baik. Wa yanbaghi an yahnua 'ala at-talib. Yahnu 'ala at-talib ay ya'tifu 'alaihi wa yushfiq. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Apa sih kata hanun? Yahnu itu dari kata hanun. Hanun itu artinya berlemah lembut, sama ya. Dari kata yushfik, maksudnya dari kata syafiq, itu artinya adalah berlemah lembut. Kepada siapa? Kepada at-talib, kepada muridnya. Wa ya'tani bimasalihi ka'tinaihi bimasalihi nafsihi. Subhanallah. Wa masalihi waladihi. Allahu akbar. Seorang guru hendaklah memperhatikan kebutuhan murid-muridnya sebagaimana ya beliau, para guru tersebut memperhatikan kebutuhan bagi dirinya dan anak-anaknya. Masya Allah. Dan ini luar biasa ya akhwat. Saya jumpai itu banyak sekali ya. Masya Allah. Para syekh atau para syekho itu yang memang mereka itu benar-benar memprioritaskan murid-muridnya, mencintai murid-muridnya sebagaimana mereka mencintai dirinya. Ya. Saya pernah mendengar ada seorang syekh, kalau tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau itu selalu menyediakan makan siang buat murid-muridnya. Jadi beliau punya bangunan yang ada di belakang rumah beliau itu, beliau setiap siang ya beliau beliau minta ya kepada orang yang di rumahnya untuk memasakkan makan siang, dan murid-muridnya diminta untuk makan siang di rumah beliau, dan itu jumlahnya bukan puluhan bahkan ratusan. Masya Allah ya. Begitu sayangnya guru-guru ya para ulama kepada murid-muridnya, dan ini perlu dicontoh ya akhwat, perlu dicontoh. Jadi nggak apa-apa yang namanya guru itu memberi makan kepada murid, itu nggak salah ya. Bukan cuman murid misalnya yang berbuat baik kepada guru, guru berbuat baik kepada murid, itu adalah teladan ya. Dan apa yang murid itu lihat dari gurunya pasti akan diperbuat oleh murid tersebut untuk ya bekal sebagai seorang guru yang kelak nanti kalau dia mengajar, maka ia pun akan menjadi seorang yang sangat sayang kepada murid-muridnya. Masya Allah. Teman-teman kalau punya guru yang luar biasa sayang, luar biasa perhatian, coba contoh. Dan kita ketika mengajar pun ambillah yang baik dari guru kita dan buang hal-hal yang buruk. Ya. Karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita ambil yang baik dan kita buang yang tidak baik. Baik. Wa yujriyal muta'allim majra waladihi fi syafaqati alayhi. Bersama ya. Was sabri ala jafaihi wa su'i adabihi.
wa ya'dirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan. Masyaallah, ya seorang guru hendaklah dia bersabar atas perilaku murid-muridnya yang mungkin kurang baik ya, masyaallah. Ya akhwat, yang namanya berdakwah, yang namanya mengajar tuh nggak semuanya jamaah kita, murid kita tuh baik. Ada kalanya yang mereka itu su'ul adab, ada yang kalanya mereka itu adabnya buruk ya. Namun kita sebagai seorang guru hendaklah berlemah lembut, berkasih sayang. Siapa teladan kita yang patut kita jadikan sebagai rujukan? Di antaranya Rasulullah SAW. Bagaimana beliau memperlakukan sahabatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai-sampai kepada orang Badui yang dia dia melakukan sesuatu yang mungkin bagi para sahabat itu adalah su'ul adab. Itu adalah adab yang buruk. Apa yang orang Badui ini lakukan? Dia kencing di masjid. Apakah ketika itu Rasulullah menghardik? Tidak. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, biarkan Badui ini menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu, baru kemudian kalian ambil air di ember dan siram ya najis tersebut. Masya Allah. Lihat bagaimana Rasulullah itu seorang yang hanun, seorang yang lembut sekali, seorang yang penyayang gitu loh. Bahkan kepada orang yang beliau belum tahu pun pasti beliau sayang. Ya Masya Allah. Bagaimana Abu Hurairah tuh berkisah. Kata Abu Hurairah, di suatu hari saya pernah mengalami kelaparan yang sangat, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk seorang sahabat yang beliau karena miskin ya, beliau dari Yaman. Beliau tinggal di emperan masjid. Kalau dulu namanya Ahlus Suffah ya, bukan Sufi ya, Suffah ya. Nah Abu Hurairah tuh waktu itu berada dalam kondisi yang sangat lapar. Sampai kata beliau saking laparnya beliau ganjal perutnya dengan batu. Lihat teman-teman, kita pernah nggak sih merasa kelaparan sampai ada batu kita buat ganjel perut kita, pernah nggak? Siapa di sini yang pernah kelaparan ambil batu buat ganjel perutnya? Cung, saya kasih uang. Ada nggak yang sampai kelaparan seperti itu? Ada ya. Padahal dulu Rasulullah juga begitu, pernah tuh lapar sampai diganjal perutnya, itu berarti saking laparnya ya. Nah Abu Hurairah waktu itu minta sama Allah, ya Allah hamba lapar sekali gitu. Ketemu Abu Bakar nggak ngeh. Ketemu Umar nggak ngeh. Ketemu Rasulullah ajak Abu Bakar makan. Masya Allah. Lihat gimana ya Allah, kalau kita baca sirah tuh ya, yang ada tuh kita nangis loh. Yang ada kita tuh benar-benar kagum dengan pribadi Rasulullah SAW. Masya Allah. Beliau itu, Masya Allah ya, selalu sayang kepada siapapun yang beliau temui. Beliau marah kalau agamanya Allah diinjak-injak, itu saja. Tapi kalau ada orang menghina beliau, beliau sabar. Masya Allah. Dan bukti kesabaran beliau ketika berdakwah ya akhwat, di antara buktinya adalah ketika beliau berdakwah ke Taif. Ya ingat teman-teman, ada yang pernah ke Taif? Belum, minta sama Allah mumpung di hari Jumat ya. Ya Allah, hamba pengen ke Taif tapi yo jangan ke Taif tok, sebelumnya umroh gitu ya. Biasanya kan ada program umroh plus Taif ya. Minta sama Allah. Tapi gimana Ustazah caranya? Udah biarkan Allah yang mengatur ya. Nah, Taif itu ya teman-teman tidak jauh dari Mekah. Ketika itu Rasulullah SAW berdakwah ke sana. Apa yang terjadi? Apakah dakwah beliau diterima di Taif? Tidak. Bahkan beliau dilempari batu ya sampai beliau tuh kakinya berdarah gitu. Dan ketika beliau akan pulang ke kota Mekah, beliau jumpai malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung lihat orang-orang Taif tuh nggak beradab kepada Rasulullah. Apa kata malaikat penjaga gunung? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya aku diperintahkan oleh Allah untuk menemuimu. Apakah kalau engkau menyuruh aku untuk menimpukkan ini gunung ke penduduk Taif, saya akan lakukan, kata yang menjaganya gunung, malaikat. Menjaga gunung itu bukan mbah ini, bukan ya. Lo kan kadang kenapa ngasih sajen? Yo ngasih makan buat mbah ini gitu ya. Penjaga gunung itu yang pernah disebutkan adalah malaikat. Malaikat nggak suka makanannya manusia. Buktinya apa? Ya Nabi Ibrahim ketika menyandingkan daging sapi, apakah dimakan oleh malaikat? Tidak. Ya jadi beda makanannya. Nggak usah repot-repot. Ya. Jadi waktu itu Rasulullah apakah bilang kepada malaikat penjaga gunung, yo wis, karena mereka itu nggak beradab gitu ya. Karena mereka sudah ngelemparin saya dengan batu, dah timpuin aja gitu ya. Teman-teman, kalau kita yang dibegitukan oleh jamaah misalnya ya, atau oleh murid kita, gimana tuh perasaan kita? Sabar. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, sabar ya Allah ya. Semoga Allah berikan hidayah untuk muridku ya. Gimana Ibu? Kalau Ibu punya seperti itu, gemes paling Ibu ya. Tapi Rasulullah bilang begini ke malaikat. Coba lihat bagaimana beliau. Kata beliau, jangan ya. Saya berharap kepada Allah. Coba doa. Rasulullah tuh Masya Allah ya berdoa. Saya berharap kepada Allah semoga suatu hari kelak ada orang-orang yang mentauhidkan Allah dari keturunan mereka. Masya Allah, indah banget ya teman-teman ya. Dan Allah takdirkan sekarang ya Masya Allah rame ya. Di Taif banyak orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi contohlah Rasulullah ya, dalam berbagai kehidupan kita. Di antaranya sabarnya beliau menghadapi murid-murid beliau. Masya Allah. Baik, wa ya'diru fi qillati adabi, sampun ya, dan memberikan uzur kepada murid-muridnya kalau mereka memiliki adab yang kurang. Fa innal insan mu'arradun lin naqais la siyama idza kana saghiras sin. Karena manusia itu tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Saya tidak menerjemahkan plek dengan buku terjemahan yang ada di teman-teman ya. Tapi insya Allah artinya sama ya. Dengan manusia, tidak ada manusia itu yang sempurna. Yang ada pasti manusia itu berada dalam kekurangan, dalam keluputan ya. La siyama apalagi ya manusia misalnya usianya masih kecil. Idza kana saghiras sin. Jadi bagi teman-teman yang pengajar TPA atau pengajar anak-anak TK, kalaulah ada muridnya yang tidak beradab, ya jangan dimarahin ya. Didoakan, diberitahu nak, itu tidak baik. Nah, yang baik seperti ini, Masya Allah. Kalau teman-teman mau menguji kesabaran, coba jadi guru TK. Iya, saya lihat sendiri karena di tempat kami itu ada TK. Jadi, Masya Allah, barakallahu fihinna jami'an, wahai para guru-guru TK. Itu sabarnya, ya Allah, ya Masya Allah. Kalau saya punya tempat tuh harus ada pembinaan bagi yang mau menikah jadi guru TK dulu minimal setahun gitu ya. Kenapa? Biar dia sabar. Pas punya anaknya laki-laki sabar, ya Masya Allah. Dan itu yang memang dirasakan. Jadi saya alhamdulillah masih menjalin hubungan baik dengan ustazah-ustazah yang saat ini sudah menikah gitu ya Masya Allah. Di tempat kami itu rata-rata belum menikah ustazahnya. Terus menikah akhirnya kan sudah ikut suami. Saya beberapa kali itu mendapatkan chat tuh bilang begini, Ustazah Aziza jazakillah khair ya, sudah diberikan kesempatan untuk ngajar di satu gitu ya. Karena sekarang Allah, dan rata-rata Allah kasih ketiga ustazah yang telah mengampu di tempat kami itu rata-rata anaknya laki-laki semua tuh. Anak pertama lagi. Masya Allah. Betul ya. Jadi Masya Allah sudah, intinya sudah inilah, sudah nggak kejang-kejang lagi ya, nggak gitu ya. Gitu, wah ini udah biasa. Karena memang di tempat kami juga rata-rata laki-laki. Ada perempuan tapi jumlahnya nggak sebanyak laki-laki, dan laki-lakinya itu luar biasa. Ya Masya Allah. Aktifnya Masya Allah ya. Saya selalu bilang ke ustazah, mending mana? Mending ngajar anak yang aktif atau ngajar anak yang nggak bisa bergerak gitu ya. Ya mending ngajar yang aktif katanya ya. Lah kan ada anak yang untuk bangun aja ya qadarullah belum bisa. Ya tuh ada tuh. Mending ngajar anak yang normal tapi aktif atau ngajar anak yang spesial. Yo yang aktif ustazah katanya. Udah bismillah dinikmati ya Masya Allah. Ada yang mau mencalonkan jadi guru di tempat kami? Silahkan ya. Tapi minimal 1 tahun ya Masya Allah. Baik. Kemudian di sini wayam bagi an yuhibbalahu ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Masya Allah. Dan seharusnya seorang guru itu dia mencintai apa-apa yang dicintai untuk dirinya juga diberikan kepada yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala pun berpesan di dalam surah Al-Imran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya kan? Ya, Allah akan menerima kebaikan jikalau kalian itu menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Masya Allah. Jadi kaidah dalam bergaul, kaidah dalam mengajar adalah mencintai sesuatu yang kita cintai dan kita berikan kepada orang lain. Apa yang kita senangi itu juga yang orang lain senangi. Apa yang tidak kita senangi itu juga yang orang lain tidak senangi. Ya Masya Allah. Baik, wa an yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Ya tadi, apa yang tidak kita sukai, apa yang kita benci, maka seyogyanya sejatinya orang lain juga membencinya. Teman-teman, biasanya yang disukai apa ya? Para wanita itu biasanya apa? Akhlak yang mulia, kalau ada orang lain baik kepadanya gitu ya. Kalau ada orang lain apa? Biasanya teman-teman suka apa sih? Atau untuk dirinya dulu deh. Apa yang disukai apa katanya? Sambal terasi. Oh. Oke, baik. Sambal terasi. Enggak apa-apa, berarti kasih ke jamaah sambal terasi. Ada kisah sahih, kisah nyata. Kisah insyaallah sahih. Umar bin Khattab. Siapa yang kenal Umar? Umar tuh kalau sedekah, sedekahnya gula. Ya, gula.
Pernah ditanya, wahai Umar, apa nggak ada selain gula kau sedekahkan? Kata Umar, bukankah Rasulullah memerintahkan bersedekahlah apa-apa yang saya cintai? Saya cintanya gula, gitu. Kata Umar, ya sudah berikan gula. Nah, yang cinta sambal terasi, Bu, siap-siap. Pekan keempat bulan depan, teman-teman door prize-nya sambal terasi. Ya. Ya Bu ya, semoga Allah mudahkan ya. Masya Allah. Sudah jualan? Belum, Masya Allah. Ada lagi yang selain sambal terasi? Ada nggak? Apa? Apa Bu? Sukanya Bu? Hah? Apa? Suka duit? Oke, suka uang. Oke, ya nggak ada yang nggak suka uang. Ya kan semua suka. Ya, apalagi kalau uangnya merah-merah. Ya, wah, anak kecil aja suka. Ya, Hamzah putra saya aja kalau suruh milih biru apa merah nak? Merah gitu ya. Nah, berarti insya Allah besok teman-teman pekan keempat di bulan depan ada yang bawa sambal terasi, ada yang bawa amplop gitu ya. Karena apa? Karena mengamalkan ya apa yang pernah kita pelajari di sini. Masya Allah, siap nama mutan. Siap. Ustazah, tapi saya sukanya gula kayak Umar. Ya usah bawa gula ya. Masya Allah. Baik. Faqad sabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nih hadisnya nih. Ini ada buktinya nih teman-teman ya, tinggal siap-siap diamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, apa-apa yang kalian cintai ya untuk diri kalian, ya kalian pun berikan untuk di akhihi, untuk saudaramu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang kalian cintai untuk dirimu itu juga yang saudaramu cintai. Jadi intinya teman-teman suka apa? Oh, saya suka ilmu misalnya. Ya sudah, beri ilmu. Ya. Anak-anak zaman sekarang sukanya apa sih? Suka buah? Besok bawa buah insya Allah. Masya Allah. Baik. Jadi ya akhwat, kaidah dalam bergaul, dalam bermuamalah dengan manusia adalah memberikan apa-apa yang kita cintai kepada saudara kita. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Ayo, kenapa di sini anhuma bukan anhu? Siapa dua orang itu? Dua orang itu Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Oke, ditulis. Yang dimaksud anhuma berarti dua orang. Ya, kita mendoakan untuk kedua orang. Siapa itu? Abdullah bin Abbas, yaitu sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Berarti putranya Abbas adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah, Abbas ini dekat banget. Maafkan, ayah Abbas dekat dengan Rasulullah. Abbas paman Rasulullah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hamzah juga demikian. Ya, pamannya Rasulullah tuh unik. Ada yang beriman, ada yang enggak. Siapa yang beriman diantaranya? Abbas. Anaknya siapa? Putranya Abdullah bin Abbas. Rasulullah sayang banget kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Masya Allah. Bahkan beliau mendoakan Abdullah bin Abbas dengan sebuah doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu fit ta'wil. Masya Allah. Apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas? Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas. Tapi kita doakan untuk dia, untuk beliau dan untuk ayahnya. Qala aqramun nasi alayya jalisil ladhi yatakhattan nas hatta yajlisa ilayya. Law istata'a la yaq'ad dubabu ala wajhihi la fa'al. Kata beliau tuh suka ya ketika duduk dengan orang itu ketika bermuamalah dengan orang itu peduli dengan dirinya. Beliau juga peduli terhadap orang lain. Kalau ada sampai lalat itu yaqa'ud dzubab ala wajhi, sampai ke wajahnya, maksudnya ada lalat di wajahnya, maka saya pun suka untuk mengibas. Maksudnya mengibas tuh menjauhkan lalat tersebut. Begitu pula kalau misalnya ada lalat yang mengenai wajahku, maka saya juga suka kalau orang lain menghindarkan lalat dari wajahku. Masya Allah ya. Intinya sama ya seperti di atas, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Abbas menyukai apa yang beliau sukai. Taib. Wa yanbaghi alla yata'addama 'alal muta'allimin bal yalinu lahum. Ya, kita tidak boleh wa yatawadha'u ma'ahum. Intinya kita tidak boleh menyombongkan diri kepada murid-murid kita. Yata'addam di situ apa artinya? Mengagungkan. Ya, dari kata 'azim. Mengagungkan itu apa? Padahal di sini lebih ke tidak boleh menyombongkan, karena saya lihat di hubungan dengan wa yatawadha'. Tawadhu itu rendah hati. Berarti kebalikan rendah hati itu sombong. Ya.
Jadi tidak boleh seorang guru dia menyombongkan dirinya ya kepada murid-muridnya, tetapi dia hendaklah berendah hati, ya tawadhu itu rendah hati. Faqad jaa fit tawadhu li ahadin nasi asya'un katsiratun ma'rufah. Fa kaifa bihaula'i alladziina hum bimanzilati auladih. Subhanallah. Ma'a ma lahum 'alaihi minal ishtighali bil Qur'an, ma'a ma lahum 'alaihi min haqqis suhbati wa taraddudihim ilaihi. Wa qad jaa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam layyinu liman tu'allimun wa liman tata'allamuna min. Afwan, ini hadisnya dhaif jiddan, berarti nggak boleh dipakai. Tolong digaris bawahi. Saya juga nggak akan menerangkan. Ini lihat derajat hadisnya dhaif jiddan. Ya, dhaif jiddan tuh berarti dhaif sekali. Tidak usah kita pakai. Ya, insyaallah yang kita pakai adalah hadis-hadis yang sahih. Baik, wa an Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala. Siapa ini Ayyub? Ayyub bi fathis sin as-sa wa kasrit ta as-sakhti. Qala Abu Umar bin Abdul Bar, kana Ayyub yabi'ul julud bil Basrah. Wa lihada kila as-Sakhtiyan. Dia seorang yang dari Basrah, ya, seorang pedagang dari Basrah. Di sini diartikan julud itu apa ya? Dari kata jaldun apa ya? Kalau jaldun kulit. Ya Allah Ta'ala alam. Yang penting As-Sakhtiyani adalah seorang pedagang dari Basrah. Yang bagi lil alim an yad'at turab ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jal. Sahih akhrajahu Ibn Abi Shaybah fi musannifihi wal Ajari fi akhlaqin hamalatul Quran wal Baihaqi fil madkhal wal Khatib fil faqih wal mutafaqih min tariq Hamad ibn Yazid an Ayyub bih. Baik. Di sini disebutkan yang bagi lil alim. Ini maksudnya perkataannya Ayyub, bukan perkataannya Rasulullah SAW. Ingat, ini bukan hadis, tapi perkataannya Ayyub. Kata Ayyub, yang bagi lil alim, seharusnya seorang alim, seorang guru, al-alim, seorang muallim, seorang guru, hendaklah an yad'at turab, meletakkan at-turab, meletakkan debu ala ra'sihi, pada kepalanya, pada rambutnya, tawadhu'an lillahi azza wa jal, sebagai tanda rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan perkataannya Rasulullah. Jangan ditiru ya akhwat ya. Kalau teman-teman mau naruh debu di rambut ya monggo, tapi nanti sampoan. Ya. Dan ini bukan perkataannya Rasulullah, tapi perkataannya siapa? Ayyub As-Sakhtiyani. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan ya akhwat di pertemuan yang akan datang ya. Masyaallah masih banyak, masyaallah, termasuk di dalamnya subhanallah ya, adab kepada seorang murid. Dan di sini kita mengetahui bahwa Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau sangat-sangat perhatian terhadap guru dan juga kepada murid-murid semuanya. Barakallahu fiikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.